Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Indonesia Hari Ini bersama saya Siti Isneninur yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan beragam informasi menarik dan terhangat di Indonesia. Kita ke informasi pertama. Pemirsa mengambil cerita sejarah dari Chong Afi, seorang tokoh pengusaha asal Tiongkok yang berjasa dalam pembangunan dan toleransi kota Medan. Pada abad ke-19, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dukung kota Medan kota pariwisata kuliner dan sejarah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno didampingi Wali Kota Medan Bobi Nasution mengelilingi kawasan bersejarah di Kesawan Jalan Ahmad Yani Medan, yakni ke salah satu gedung perbelanjaan pertama, Gedung Warren Huis. Sandiaga Uno juga ke salah satu ruang bawah tanah gedung yang sudah belasan tahun tidak dihuni. Rencananya pemerintah Kota Medan akan kembali melakukan pembugaran gedung tersebut dan akan dijadikan salah satu pusat kuliner di Kota Medan. Sandiaga Uno juga berkeliling ke sejumlah bangunan tua, salah satunya rumah Chong Afi, saudagar kaya keturunan Tionghoa pada masa penjajahan Belanda. Rencananya kawasan Jalan Ahmad Yani ini juga akan dijadikan pusat kuliner di Kota Medan. Menanggapi perihal tersebut, Sandiaga Uno merespon baik rencana Wali Kota Medan. Menurutnya magnet kota wisata Medan terdapat pada kuliner, sehingga Sandiaga berharap pemerintah kota harus melengkapi dengan cerita bersejarah. Sampaikan bahwa magnet kota Medan itu adalah pengalaman kuliner dan kita mesti lengkapi dengan cerita-cerita seperti cerita sejarah yang tadi kita dengarkan, bagaimana ada seorang pemimpin dari Tiongkok yang 100 tahun lalu meninggal tapi meninggalkan keberagaman. Jadi cerita ini yang kita harapkan bisa menjadi magnet, dan kita lagi mencoba membuat travel pattern bahwa kalau kunjungan ke destinasi super prioritas ke Toba itu bisa magnet dapat di kota Medan dengan daya tarik sejarah dan pariwisata berbasis kuliner. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah kebangkitan pariwisata yang membuka peluang usaha dan tentunya lapangan pekerjaan. Kita ingin bahwa pariwisata ini bisa memompak motivasi karena sudah 1 tahun lebih kita menghadapi pandemi, tapi dalam bingkai protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Tadi saya titip pesan kepada Pak Wali, protokol kesehatannya dijaga, dipatuhi dengan ketat dan disiplin. Pemko Medan sendiri akan meresmikan Kesawan City Walk di kawasan heritage tersebut dengan konsep kuliner di tengah bangunan bersejarah. Sementara itu pemirsa, 3 kotak amal bertuliskan Las Aba dari 3 lokasi berbeda di Kota Kisaran Asahan, Sumatera Utara diduga untuk kegiatan terorisme diamankan Satuan Reskrim Polres Asahan. Tim Kejahatan dan Kekerasan Polres Asahan terlihat mendatangi toko-toko yang dititipkan kotak amal bertuliskan Las Aba atau Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf. Ketiga kotak amal ini diduga untuk membantu kegiatan sumber dana terorisme Jamaah Islamiyah. 3 tempat kotak amal tersebut terletak di Imam Bekri Jalan Cokro Aminoto, Fakira Bekri Jalan Imam Bonjol, dan Warung Hasturi Jalan Imam Bonjol Kisaran. Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto mengatakan, diamankannya kotak amal tersebut arahan dari Polda Sumatera Utara bekerja sama dengan Densus 88. Jajaran Satreskrim Polres Asahan bergabung dengan anggota Densus telah melakukan penyitaan dan kemudian diamankan terhadap kotak infak Las Aba yang ada di beberapa titik tersebar di toko maupun warung di wilayah Kabupaten Asahan. Terhadap 3 kota itu diantaranya di warung A, BH, kemudian di toko IB dan FB tadi di situ. Nah, itu saat ini sedang diamankan di Mako Polres Asahan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut
Mengingat bahwasannya beberapa hari yang lalu ada beberapa penangkapan oleh Densus 88 terhadap jaringan terorisme Jamaah Islamiyah yang ada di wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara. Aliran dananya itu bersumber daripada kotak infak Las Abaini, sehingga kami atas perintah Bapak Kapolda memerintahkan Kasreskrim dan Intel untuk segera melakukan upaya penyelidikan terhadap keberadaan kotak infak Las Abaini yang ada di wilayah hukum Barsasaan. Dan alhamdulillah untuk hari ini diamankan 3 kotak di 3 titik. Ya, untuk selanjutnya kita adakan penyelidikan lebih lanjut sehingga nanti hasilnya akan kita informasikan ke Polda dan Densus untuk upaya hukum selanjutnya. Ada yang terperiksa Pak terkait kotak amal? Ya, saat ini sudah salah satu daripada pemilik WH ini dilakukan klarifikasi untuk didengar keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan keberadaan kotak infak nasabah tersebut. Ketiga kotak amal yang diamankan akan dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk ditindaklanjuti. Sementara pemilik toko sudah dimintai keterangan terkait kotak amal tersebut. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Indonesia Hari Ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang pria di Batam, Kepulauan Riau diringkus polisi usai membawa kabur tas seorang wanita yang dikenalnya melalui aplikasi Tantan. Pelaku dibekuk di kediamannya dengan turut mengamankan barang bukti uang tunai jutaan rupiah. Inilah rekaman CCTV yang berada di sebuah minimarket saat pelaku menjalankan aksi pencurian terhadap seorang wanita yang baru saja dikenal melalui aplikasi Tantan. Terlihat modus pelaku yang saat itu menurunkan korbannya di sebuah minimarket untuk membelikan susu. Setelah korban turun dari motor, pelaku kabur dengan membawa tas korban. Korban yang saat itu kebingungan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Kemudian petugas meringkus pelaku di kediamannya di perumahan Taman Anugrah, Tembesi, Sagulung, Kota Batam. Selain pelaku, petugas juga berhasil mengamankan 2 unit handphone, 1 buah tas, serta uang tunai jutaan rupiah. Berhasil mengamankan 1 orang pelaku berinisial BH, yang mana 1 orang pelaku ini menggunakan satu aplikasi yang sekarang lagi ngetren, yaitu adalah aplikasi Tantan. Ya, dari situ dia berpula untuk melakukan perkenalan awal sampai akhirnya dia mengambil barang milik korban tersebut berupa uang dan handphone yang ada di motor. Sementara itu, pelaku mengaku ia menjalankan aksinya dengan modus berkenalan melalui aplikasi Tantan. Setelah korban terbujuk rayu, pelaku langsung mencuri harta korban dan meninggalkan korban. Barang siapa yang kamu bawa? Perempuan. Perempuan itu siapa kamu? Kenalan di Tantan. Di mana? Kenalan di Tantan. Gimana? Tantan itu apa? Aplikasi. Aplikasi. Gimana cara kamu bisa akhirnya membawa barang perempuan itu? Ketemu. Terus ketemu kedua itu saya antar dia bawa dia ke Indomaret. Saya kasih uang 20.000, saya suruh beli susu beruang 2. Tasnya ada dalam jok. Pas dia masuk saya pergi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Pemirsa, lantaran kecanduan judi online, seorang karyawan di salah satu rumah makan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, nekat mencuri uang majikannya hingga jutaan rupiah. Pelaku membongkar tabungan yang disimpan majikannya di dalam lemari pakaian. Seorang karyawan sebagai waiters rumah makan ini ditangkap polisi setelah ketahuan mencuri uang majikannya.
Pelaku melancarkan aksinya pada tengah malam saat majikannya sedang istirahat di ruang TV. Pelaku juga tinggal di rumah makan tersebut sehingga pelaku leluasa memantau situasi. Setelah merasa aman, pelaku masuk ke dalam kamar majikannya dan membongkar lemari pakaian dan menggasak 7 juta rupiah, uang yang disimpan di dalam celengan. Peristiwa ini terungkap saat majikannya yang subuh hari hendak melaksanakan sholat dan masuk ke dalam kamar. Namun kondisi lemari pakaian sudah dalam keadaan terbuka serta berserakan. Saat dicek ternyata tabungan miliknya telah hilang. Kapolsek Tanjung Pinang Timur AKP Syafrudin mengatakan pelaku ditangkap setelah adanya laporan dari korban. Pelaku nekat mencuri lantaran kecanduan bermain judi online. Modusnya mungkin dia seorang karyawan di situ mungkin karena nggak ada duit atau apa tahunya bahwa barang itu ada di situ, ya dia digunakan untuk judi online. Judi online. Judi online. Ya? Judi online, ya. Banjaran. Jadi uang itu ada sekitar lebih kurang 7 juta. Karena ada karyawan itu mungkin dia udah tahu, sudah mengintip ya. Ya kan terhadap pelaku, ya itu pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun. Timbul niat untuk mencuri di situ kenapa, Pak? Ya, tiba-tiba aja. Hah? Tiba-tiba aja pikiran mau ngambil. Tiba-tiba aja? Apa karena gaji kurang atau seperti apa? Ya. Apa kerja di situ? Saya emang kerja situ. Sudah lama? Baru sebulan. Judi online apa, Pak? Ya. Judi online apa? Judi online slot. Hah? Slot. Slot. Sudah lama main judi itu? Baru sebulan ya. Baru main dia kenal situ ya. Selain mengamankan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 buah tabungan, dompet, serta 1 buah ATM. Untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, kini pelaku telah mendekam di sel tahanan Mapolsek Tanjung Pinang Timur. Pemirsa, Indonesia hari ini akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang personel kepolisian yang bertugas di wilayah hukum Polres Manggarai NTT memiliki rasa kepedulian terhadap anak-anak yang menderita sakit maupun warga yang kurang mampu. Aksi kemanusiaan yang ia lakukan membuat warga menyebutnya sebagai polisi penyelamat nyawa. Nama Bribka Andi Dharma mulai dikenal publik saat dirinya menyelamatkan nyawa dari 2 orang anak, yakni Putri dan Naira, yang mengalami luka bakar akibat ledakan lampu pelita asal desa Kakor, Kecamatan Doso, Kabupaten Manggarai Barat pada Oktober 2020 lalu. Kedua anak itu terpaksa dibawa orang tuanya keluar rumah sakit lantaran tidak mampu membayar biaya pengobatan yang ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Itu berawal dari 2 orang anak yang menjadi korban luka bakar dari Kabupaten Manggarai Barat. Saat itu mereka terpaksa keluar dari rumah sakit karena tidak mempunyai biaya untuk berobat. Karena saat itu mereka belum mempunyai BPJS. Atas dasar tersebut, saya berinisiatif untuk membuka donasi melalui rekening saya dan pemberitaannya lewat media sosial, dan puji Tuhan terkumpul dana sekitar 80 juta lebih untuk digunakan membantu mereka. Aksi kemanusiaannya berlanjut saat pria kelahiran Waikabubak, Sumba Barat ini mendampingi Theophilus Dahlan, salah seorang warga yang menderita luka bakar di seluruh tubuh akibat tersengat arus listrik pada 21 April 2020 lalu. Kemudian ia membantu bayi Agnesia Leonara yang mengalami gangguan pada hati dan bayi Herlina Suryati Hadiah, pasien yang menderita penyakit paru-paru dan lever. Dalam membantu warga yang kurang mampu, polisi yang kesehariannya bertugas sebagai Babin Kamtipmas di salah satu kelurahan di Kabupaten Manggarai ini mendapat dukungan dari Kapolres Manggarai yang juga adalah salah satu donatur. Jumlah orang yang sudah dibantu itu? Untuk pastinya sekitar 12, bahkan mungkin lebih. Hanya setiap kami membantu seikhlasnya, tidak pernah kami menghitung, mengingat lagi, kami hanya langsung membantu.
Bantuannya itu dalam bentuk apa? Bantuan itu yang selama ini berjalan, kita bantuan kursi roda, bantuan donasi berupa uang, itu biasanya kita buka lewat media sosial, Facebook, lewat rekening saya, nanti saya serahkan ke orang tua apabila sudah terkumpul, dan alat bantu yang lain seperti tongkat. Aksi kemanusiaan yang dilakukan Bribka Andi Dharma tak pernah berhenti. Pada bulan Maret 2021 ini, dirinya bersama Kapolres Manggarai memberikan bantuan kursi roda dan sembako kepada salah satu pasutri di Manggarai yang mengalami lumpuh. Selain itu, Bribka Andi Dharma juga memberikan bantuan kepada salah seorang anak di Rumah Sakit Umum Ben Boy Ruteng yang menderita talasemia. Saya untuk kedepannya akan semakin banyak lagi aksi kemanusiaan lainnya yang melibatkan para pemuda-pemuda kita, mungkin juga melibatkan orang-orang Manggarai dari luar untuk bisa membantu sesama yang membutuhkan di Manggarai ini. Terima kasih Lani, Pak Polres, Pak Ibu, saya tahu ibu-ibu atau terlibat bantuan meringankan beban kami saat Tapi terima kasih Lani sanggeng tahu itu harapan kami. Pada saat karena don beban kami selama urus atau tuan sosial begitu kalau umur aku kan tu agak tengen ceng kurungan ceng kaweseng kalau aku kurungan ceng jadi terima kasih semoga Tuhan memberkati semua bantuan aku. Pemirsa, warga Nagari Sungai Asam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, digegerkan dengan adanya sejumlah tanah pekuburan yang menggelembung setinggi 1,5 meter. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab menggelembungnya tanah perkuburan tersebut. Sejumlah warga masih tampak berdatangan di lokasi peristiwa menggelembungnya tanah pekuburan di Nagari Sungai Asam, Kecamatan 2x11, 6 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tampak 3 makam yang diperkirakan sudah berumur puluhan tahun ini, tanahnya menggelembung setinggi 1,5 meter. Saat ini 3 makam tersebut telah dipasangi tali pembatas oleh pihak kepolisian dan pihak wali nagari setempat. Belum diketahui pasti penyebab kejadian tersebut. Menurut penjaga makam, belum diketahui nama nisan di makam tersebut, dan kejadian ini baru kali ini terjadi di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Pemirsa, informasi tadi menjadi segmen penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Indonesia Hari Ini untuk menambah ruang informasi Anda. Saya Siti Isneni Nur mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.